Sebelum kita mengikuti bacaan pelajaran sekolah sahabat untuk hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan roh-Mu yang suci agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat, Kamis 7 Mei 2026. Pelajaran yang ke-6 di triwulan yang kedua. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita untuk hari ini adalah Musa menjadi perantara bagi bangsa. Bacalah Keluaran 32 ayat 31 dan 32. Apakah yang hal ini ajarkan kepada kita tentang Musa dan doa? Keluaran 32 ayat 31 dan 32. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah Kau tulis. Musa dengan berani menjadi perantara bagi umat Allah berkali-kali. Musa berpaling kepada Allah ketika bangsa itu kehausan, ketika mereka kelaparan, dan dalam keputusasaan yang mendalam. Ketika bangsa Israel membuat anak lembu emas, segera setelah Allah mengikat perjanjian dengan mereka, Musa mengingat kembali, sebab aku gentar karena murka dan keganasan amarah yang ditimpakan Tuhan kepadamu, sampai Ia mau memunahkan kamu, tetapi sekali ini pun Tuhan mendengarkan aku. Ulangan 9 ayat 19. Ketika para pengintai kembali dari tanah perjanjian, Musa mengenang, aku sujud di hadapan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya. Aku sujud karena Tuhan telah berfirman akan memunahkan kamu. Ulangan 9 ayat 25. Ketika suku Lewi dipisahkan dari suku-suku lain untuk melayani di tempat kudus, Musa menulis, maka aku ini berdiri di atas gunung seperti yang pertama kali, 40 hari 40 malam lamanya. Dan sekali ini pun Tuhan mendengarkan aku. Tuhan tidak mau memusnahkan engkau. Ulangan 10 ayat 10. Allah mendengarkan permohonan Musa. Kita bisa belajar banyak dari kehidupan Musa tentang doa dan berpegang teguh pada Allah. Musa memiliki kasih yang dalam kepada Allah dan gambaran yang jelas tentang karakternya. Allah menggambarkan dirinya kepada Musa dalam Keluaran 34 ayat 6. Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Musa berani dan setia, terus berpegang pada Allah sepanjang perjalanan panjang dan melelahkan menuju tanah perjanjian. Walau mengalami perjuangan seperti kita semua, Musa tetap mempercayai kuasa, kehadiran, dan pimpinan Allah dalam hidupnya. Keluaran 33 ayat 13. Musa mengingatkan Allah akan perjanjiannya. Keluaran 32 ayat 13. Mengklaim janji-janji Allah, menuntut janji-janji Allah atas nama umatnya. Ulangan 7 ayat 8. Dan mengingat pimpinan Allah di masa lalu. Ulangan 8 ayat 2. Musa menerima jawaban Allah atas doanya. Apakah itu ya atau tidak? Memiliki hubungan yang dekat dengan Allah tidak secara otomatis berarti kita akan selalu mendapatkan apa yang kita inginkan. Ulangan 3 ayat 23-29. Tetapi kita harus tetap berdoa dengan ketekunan. Lukas 18 ayat 1-8. Siapa yang saat ini membutuhkan doa syafaat dari Anda? Apakah yang menghalangi Anda untuk berdoa sekarang juga? Mari kita ikuti lanjutan lagu tadi sebelum saya tutup dalam doa.
serahkan padanya. Kuasa-Nya yang menjagaku. Ku perlu doa temanku, memikul beban jiwaku. Berdoa pada Allahku, ku perlu doa kasih-Ku. Doakan aku kasih-Ku, agar imanku pun teguh, agar ku sanggup berjalan dalam lindungan Tuhanku. Ku perlu doa temanku, memikul beban jiwaku. Berdoa pada Allahku, ku perlu doa kasih-Ku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami memuji Engkau karena Engkau adalah Allah yang panjang sabar. Karena Engkau adalah Allah yang selalu mengasihi. Terima kasih ya Tuhan untuk pelajaran hari ini tentang Musa yang menjadi perantara bagi bangsa. Terima kasih untuk pelajaran ini di mana kami dapat belajar teladan dari Musa yang mau berdoa kepadamu, meminta ampun bagi bangsa Israel, menjadi perantara bagi bangsa yang tidak mengikuti akan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kiranya Engkau menuntun kami untuk mempunyai kerendahan hati, jiwa untuk berdoa menjadi perantara bagi orang lain, agar mereka semua, kami semua, dapat dipersiapkan untuk menanti akan kedatangan-Mu nanti. Kiranya Engkau dapat terus memampukan kami ya Tuhan, untuk tetap setia kepadamu dan terus menjadi berkat kepada siapapun yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau akan selalu menuntun kami dan Engkau selalu setia bagi kami, selalu menunjukkan kasih bagi kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah bacaan pelajaran sekolah Sabat Kamis 7 Mei 2026. Sampai bertemu di bacaan pelajaran sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.